Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Akbar dengan nomor NPM 2578388. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertama, sejarah perkembangan teknologi informasi, yang kedua, pengertian teknologi informasi, yang ketiga, definisi dan konsep data, yang keempat, definisi dan konsep informasi. Pertama, sejarah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dapat dibagi menjadi beberapa fase besar. Pertama, era komunikasi manual sebelum 1900. Sebelum adanya teknologi, komunikasi dilakukan secara manual, seperti surat menyurat atau menggunakan media tradisional. Yang kedua, era komputer dan mesin hitung, yaitu 1950 sampai 1970-an. Kemunculan komputer pertama seperti NIAC 1945 dan Univas yang digunakan untuk kalkulasi ilmiah dan pengolahan data. Terus yang ketiga era mikroprosesor dan komputer personal tahun 1970-an sampai 1980-an. Mikroprosesor seperti Intel 4004 membawa revolusi pada perangkat keras, memungkinkan komputer personal untuk hadir di pasar. Yang keempat, era internet dan globalisasi, yaitu 1990-an sampai 2000-an. Kemunculan internet percepatan pertukaran informasi secara global dan adanya web browser seperti Mosaic dan Netscape yang menghubungkan dunia melalui jaringan. Yang kelima, era Big Data dan AI 2010-an hingga kini. Peningkatan penggunaan Big Data, cloud computing, dan kecerdasan buatan AI yang membuat TI ke ranah analisis data besar, otomasi, dan prosesan cerdas. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seluruh teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirim, dan memperoleh informasi. TI mencakup beberapa perangkat keras, hardware, perangkat lunak software, jaringan, serta prosedur yang memungkinkan pengolahan dan pemanfaatan informasi secara efisien. TI memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan modern dan dunia bisnis hingga pendidikan dan pemerintahan. Selanjutnya, yang ketiga nih, definisi dan konsep data. Pertama nih, definisi data. Data adalah sekumpulan fakta atau angka yang belum diolah atau tidak memiliki makna secara langsung. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau suara yang belum interpretasikan. Jadi nomor 2-nya, konsep data. Konsep data. Data bersifat mentah dan tidak terstruktur. Data menjadi lebih guna setelah dianalisis atau diproses. Sebagai contoh nih, angka seperti 50, 100, 150 dapat memiliki arti yang berbeda jika diolah secara konteks tertentu. Misalnya pada data penjualan
dalam 3 bulan. Yang selanjutnya yang keempat, yang terakhir, definisi dan konsep informasi. Definisi informasi adalah data yang telah diolah, disusun dan diberikan konteks hingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, informasi adalah data yang sudah diproses agar lebih berguna dan relevan. Konsep informasi biasanya berkaitan dengan keputusan yang perlu diambil, seperti laporan keuangan yang dapat digunakan untuk manajemen untuk menunjukkan kebijakan bisnis. Informasi tidak hanya berupa fakta, tetapi juga mengandung pemahaman yang dapat diterapkan. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, begitu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.